Halo sahabat Potrum, kembali lagi bersama saya Rizik Abdul Khair. Kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang sudah jauh-jauh saya undang, yang berasal dari lintas kabupaten. Ya, langsung saja kita panggilkan ini dia, Bang Kiki. Halo. Silakan Bang Kiki. Bintang tamu ya? Bintang tamu Bang Kiki. Bintang apa mas? Gak ada bintang-bintangnya. Orang random aja disuruh datang. Bang Kiki gimana kabarnya, sehat Bang Kiki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terakhir kita ketemu tuh kapan ya? Minggu kemarin. Iya Bang. Saya kan kerja di Kuningan ya Bang Kiki. Iya. Bang Kiki kan kebetulan orang Kuningan, jadi setiap pulang dari Cirebon dari Kuningan kadang-kadang ngelewatin ya. Iya kan kita juga pernah satu kantor. Satu kantor juga ya. Di kurang lebih 1 tahun yang lalu ya kita satu kantornya ya. Iya, udah hampir 1 tahun. 1 tahun ya. Gimana kesibukannya? Ya sama, masih jadi budak korporat juga sama. Cuman beda kantor aja. Beda kantor kita ya. Akiki ini adalah salah satu teman saya juga, lebih tua ya Akiki ya. Saya sebutnya Akiki aja ya. Dikit aja dikit. Dikit aja. Sudah tua-tua banget. Akiki juga memiliki hobi, katanya hobi mendaki ya Akiki ya. Ya, lumayan. Lumayan. Itu asal muasal bisa hobi mendaki itu karena apa sih? Mungkin kalau dari zaman dulu tuh gara-gara ini ya, ke-triggernya film. Sempat ramekan tuh film 5 cm. Oh, iya. Jadi mungkin dari situ tuh awalnya. Iya. Penasaran. Ingat nggak Ki, awal muncak tuh gunung apa dan usia berapa? Ingat. Masih ingat. Ingat. Awal muncak itu di tahun berarti 2015. Oh, Pas tanggal 17 Agustus. masih ingat juga ya? Masih lah, pendakian pertama pasti selalu berkesan. Iya. Berarti di umur berapa? 17 berarti ya? 17 Pas tahun. beres SMA iya. itu. Begitu sih. Saya juga pernah dengar ya, katanya setelah nonton film 5 cm itu emang banyak sekali yang terinspirasi. Iya. Katanya ingin naik gunung. Saya sendiri kurang tahu sih alur ceritanya seperti apa. Bang Iki bisa jelaskan nggak sih cerita film yang 5 cm itu menceritakan apa sih, sedikit spill? Ya tentang berapa sahabat itu ya, ada sekelompok sahabat gitu, mereka mengagendakan untuk pendakian setelah tidak komunikasi beberapa bulan gitu, dan terjadilah pendakian itu di waktu yang sudah ditentukan. Iya. Dan memilih salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa, Gunung Semeru. Semeru tuh di Jawa mana ya? Di mana? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur ya. Di Malang kalau nggak salah. Malang. Iya, ya intrik-intrik cerita drama percintaan persahabatan menggambarkan itu filmnya, gitu. Sehingga Jadi Akiki dari terinspirasi ya buat. iya, soalnya kan banyak menampilkan keindahan alam, Ranukumbolonya segala macam. Jadi ya penasaran aja. Cuman kan terlepas dari kontroversi juga kan, karena kenapa? Ya waktu itu kan ada scene di mana berenang di Ranukumbolo yang sebenarnya kan nggak boleh. Cuman terlepas dari itu ya filmnya sangat jadi inspirasi buat mendaki. Keseruannya kayaknya seru bareng temen. Pertama kali izin gimana ke orang tua? Kan masih usia 17 ya? 17 tahun Bang Kiki itu di tahun 2015. 17 tahun berarti kelas 2 SMA ya? Kelas 3 lah. Oh, kelas 3 SMA. Udah mau lulus kan. Udah mau lulus. Gimana tuh izin ke orang tuanya? Pasti nggak izinin dong. Awal-awal nggak ngizinin, karena ya nggak tahu ya, pandangan orang tua tuh gunung-gunung tuh kayak ya emang kayak harus pakai tali, webbing segala macem gitu, panjat tebing lah kayaknya gitu. Jadi ketakutannya gitu. Cuman ya karena
apa ya, bandel, nekat. Jadi waktu itu belum dapat izin, cuman udah minjem carrier waktu itu ke teman, tas pendaki. Tas pendaki yang gede itu. Tahu. Langsung pulang bawa itu, ditanya jadi ya mau nggak mau udah dikasih ongkos. Dibiayain, akhirnya mau juga gitu. Berarti gunung yang pertama Gunung Semeru. Oh, bukan. Itu filmnya, Mas. Kalau saya mah Gunung Cermai. Gunung Ciremai ya. Kuningan yang dekat-dekat aja. Ciremai itu jalur apa waktu dulu? Palutungan. Palutungan berarti ya, Palutungan ya. Palutungan. Oke, Pak. Semeru mah film kan lagi film itu, Mas. Pengen sih, Tommy lagi masih tutup tuh. Masih itu. Pas pendakian di Ciremai itu ingat gak berapa orang pas tahun 2000? Waduh, soalnya tuh kan lagi event 17-an ya. Iya, iya. Rame banget, cuman kalau kelompok kita tuh dari sekolah, saya tuh ikut apa ya? Sama pecinta alamnya gabung. Mapala kalau saya. Mapalanya itu kebetulan baru dibentuk tuh di SMK saya, angkatan pertama. No. Jadi gabung sama itu. Kalau kelompok saya mah cuma berapa orang? 8 orang kali ya. Dua tenda. Oh. Gitu sih. Tapi rame event, soalnya sampai nggak kebagian camp waktu itu di pos pertama. Jadi buka-buka di pinggir-pinggir jalur lah untuk buka lahan camp gitu. Oke Pak Kiki, seru sekali kayaknya cerita gunung ini ya. Biasa aja sih. Kita buat tahun 2015 itu pertama. Ingat gak pendakian kedua itu jaraknya berapa bulan atau berapa tahun? Nah, gimana ya? Kan abis setelah itu tuh lulus sekolah tuh langsung kerja tuh. Iya. Jadi jeda ke pendakian tuh udah lumayan lama. Jadi sebenarnya hobi, cuman nggak bisa yang setahun pasti mendaki, nggak juga. Soalnya kan waktu, kadang ada waktu nggak ada uang. Kadang ada uang nggak ada waktu. Kadang ada waktu ada uang, temannya nggak ada gitu. Karena kan ya mendaki itu paling seneng tuh ya di saat kita mendaki sama orang-orang yang udah deket gitu, satu frekuensi. Jadi kalau ada apa-apa tuh gampang gitu. Pendakian kedua berarti selang berapa tahun ya? 2020, selang 5 tahun kemudian kayaknya. 2020 lagi kayaknya. 5 tahun. Iya, kalau nggak salah ya, sekitar ya antara 2020 atau 2019 lagi gitu. Lama juga ya. Itu via Apui. Via Apui masih di Ciremai. Masih Ciremai. Masih Ciremai juga kan. Belum jauh-jauh ke luar kabupaten atau luar kota, belum ya, di Ciremai ya maksudnya. Iya, soalnya waktunya sulit kan. Budak korporat itu nggak bisa fleksibel. Berarti dari sela-sela kerja ya. Iya, jadi kalau libur, cuti. libur. Oh, libur. Kan di kantor kita bisa oper-operan Iya, gitu, aman. Dulu ya. Gitu sih. Via Apui yang kedua itu. Aduh, bangkit kalau ketemu. Ya Rijek, kapan Rijek nanya-nanya mulu? Agenda wacana. Diagendakan cuman gitulah nggak jadi lagi gitu. Tapi kalau saya sendiri sih kalau untuk naik gunung kayaknya nggak diizinin sama orang tua ya. Nah, Mungkin kenapa tuh? Takut tuh orang tua saya tuh takut katanya kalau saya naik gunung nanti orang tua saya nggak bisa tidur katanya. Nanti dicoret dari kakak katanya. Aduh parah banget. Ngeri ya? Karena mungkin dari trust issue yang beredar kan banyak sekali tuh yang di YouTube, di video TikTok yang naik gunung tuh hilang atau kemana nggak ketemu sama hari. Iya. Atau yang meninggal itu mungkin dari trust issue-nya dari situ. Jadi Berita ya di TV-TV. Tapi kemarin saya berusaha mencoba izin ya untuk ngecamp lah ya, bisa sih kalau ngecamp. Iya. Tapi untuk naik gunung masih belum bisa. Tapi ya saya juga sekarang mah lebih seringnya kayak hiking sih. Oh, hiking ya. Ya gitu, karena waktu ke gunung kan emang prepare-nya harus benar-benar ya, nggak bisa hari ini mau naik hari itu juga naik gitu, harus banyak dipersiapkan gitu. Jadi nggak udah bi kita udah harus nih ya prepare-nya lumayan ya dari tadi ya, kita udah callingan dari jam 4
4 karena ini tuh jam 4 malah mulai sekarang jam 5 lebih baru mulai karena ya makanya random banget lagi kerja dipanggil tapi perdana ya Jack perdana ini podcast perdana dan bintang tamu pertama anjay. jadi bener podcast dari video sebelumnya kan kita kalau kaki nonton di YouTube saya tuh mukbang itu 3 tahun yang lalu. Terus podcast yang pertama tuh yang kemarin yang di Dieng itu emang pure karena mendadak terus persiapan kalau kan lebih tegang lah kayaknya. Bagus lebih tegang, progresnya bagus, mantap Jack. Bangga waduh merek apa Jack? Masih belum masuk rahasia. Alhamdulillah. Jadi gimana Rijik kedepannya ini bakal podcast gini? Insya Allah konsisten nanti saya bakal undang tamu yang inilah. Kayaknya teman-teman dekat gitu kali ya. Teman dekat ataupun guru juga kalau mau atau para dosen saya juga kalau mau ke sini kita undang gitu kalau mau ya. Dan ada waktunya pasti ya. Nanti kita udah kesini lah kalau mau. Iya. Kenapa milih ngajak saya pertama? Bingung aja. Karena pertama yang lain sibuk. Enggak juga kita. Enggak gitu juga Bang Iki. Opsi terakhir. Karena kita kan udah lama kenal gitu. Jadi kita diajak ngobrolnya. Yang lain kan saya mau malu masuk kamera, saya mau malu masuk kamera. Ngomongnya nggak bisa tadinya, saya mau malu masuk YouTube gitulah. Intinya banyak alasan lah. Iya. Benar. Kembali ke topik Bang Ci. Oh ya apa Dik? Berarti gunung yang kedua yang didaki itu Gunung Ciremai. Pokoknya gunung nih. Ya disebut Gunung Cermai. Iya, Cermai 5 kali Jik Cermai. Wow. Enggak usah wow. Biasa aja. Tapi semua pihak apa ya? Enggak. Pertama pihak apa ya? Pertama Palutungan, kedua Apuy, ketiga Palutungan, keempat Palutungan, kelima Palutungan. Palutungan mana nih arah Palutungan di sana dulu nih? Banyak rezekinya ya buat Palutungan karena banyak laki juga kena kayak gitu Jik. Jadi bingung kalau disebut gimana ya. Pertama ya cuman hobi, jadi nggak ada ya kalau pengen gunung tertentu ya pengen, cuman ya gitu masalah biaya, waktu dan segala macamnya. Iya, jadi ya baru kesampaian Ciremai. Cuman yang terakhir kemarin sempat sih keluar Jawa Barat. Oh ke Jawa Barat. Ke Merbabu sama perahu. Merbabu itu di mana? Merbabu yang Magelang. Magelang. Sunset. Saya tahunya perahu itu yang di Dieng betul kemarin nih. Iya, habis ya, dari Dieng yang Kiki. Si Kunir. Si Kunir. Gila bener. Saya baru. Itu gimana tuh? Kan dihitungnya mendaki lah. Mendaki itu si Kunir ya yang jalannya mulus, ada tangganya, ada pegangannya juga. Udah capek banget nih, pegal-pegal kaki juga tuh. Nah. Gak karuan makanya. Jadi emang orang yang naik gunung itu nggak sembarangan ya Miki ya? Nggak sembarangan ya. Misalnya sekarang polikan ayo bisa naik gunung terus naik. Persiapan ini nggak. Ya, maksudnya jangan sembarangan. Bukan orang sembarangan. Asal sakti banget. Ya pokoknya harus dipersiapkan lah dari fisik, mental, peralatan emang harus proper Jik. Jangan asal ngikut-ngikut naik aja gitu. Tapi seru pengalaman kemarin sih. Seru banget, seru banget itu. Dari mulai dinginnya nggak ada di sana orang yang pakai baju biasa, semua pakai jaket. Pakai jaket. Siang, pagi. Oh iya. Karena suhunya tuh kemarin saja 13 derajat. Mantap tuh. Apalagi dulu katanya pernah di angka minus 5 kalau. Ya kan sampai es gitu, embun es. Tapi sunrise gitu full, nggak kabut. Enggak sih. Aman berarti bagus. Aman, kabut. Nah jadi habis dari situ ada penasaran buat nyoba gunung yang lebih tinggi atau gimana nggak? Kalau untuk saat ini sih masih belum. Kenapa tuh? Izin atau emang kesibukan? Izin juga, terus kalau saya tuh darah takut juga sih Bang Iki. Apa tuh takutnya? Ya lihat ya kayak horor ya. Horor. Podcast serta.
Nah, Gak aneh, makanya aneh gitu. Jadi bukannya nggak boleh, Iya. tapi karena lebih kalau buat pemula yang pengen baru nyoba gunung lebih penting nonton yang apa ya? Ya nonton YouTube pendakian yang lebih mengutamakan keindahan gunungnya atau apa ya, edukasi tentang persiapannya, alatnya. Mending nonton yang gitu dulu deh. Kalau misalnya udah tahu apa aja yang harus dipersiapkan, terus udah mulai pendakian, baru tuh habis turun gunung lihat-lihat lagi horornya ya gak apa-apa. Soalnya kalau dari awal udah nonton horornya kan pasti terdoktrin. Suges. Nah, nanti pas giliran mendaki pertama kali nih ketemu hal-hal yang relate dari podcast horor itu langsung pikirnya ke sana. Padahal kan nggak apa ya, nggak semuanya tuh seperti itu gitu. Bukan saya bilang horor itu bohongan atau gimana. Ada sesuatu yang kayak gitu ada, cuman ya lebih baik dipersiapkan ya itu fisiknya, mentalnya, peralatannya gitu. Gitu sih. Soalnya kan nggak ada sih kasus orang dimakan setan di gunung. Ada orang dimakan macan, ada. Ada sih. Jadi daripada apa ya, sibuk takut dimakan setan, lebih baik cari tahu supaya nggak dimakan macan. Aduh, Bang Kiki. Gitu sih. Gimana Bang Kiki? Ada pengalaman mistis nggak selama naik gunung? Kalau Pernah ngalamin nggak sih? Nah kalau buat pribadi enggak sih, cuman kalau di mistis ini ya ada, maksudnya Ada aja. sekelompok gitu, cewek biasa histeris, gitu mah suka ada aja di jalur. Cuman penyebabnya yang apa ya, yang saya tangkap tuh gara-gara karena gak disiplin waktunya makan. Iya. Kan butuh tenaga tuh. Iya. Dia nggak mau ya karena masalah gak nafsu lah, makanannya nggak enak ya kan, namanya juga di gunung, kalau Iya. mau enak ya di restoran kan. Iya, betul. Ya, jadi gitu di waktu kita mau summit apalagi mau mulai perjalanan kan sarapan tuh penting. Oh iya. Nah gitu, jadi di saat nggak mau sarapan dipaksa jalan, mungkin kalau bilang apa ya, capek gitu, nggak enak ke teman-temannya. Iya. Ya jadilah gitu, efek sampingnya bisa ke histeris, bisa apa gitu. Itu karena ya gitu, kesalahan diri sendiri aja. Jadi emang banyak orang yang lebih mementingkan yang hal-hal mistis dibanding kesiapan fisiknya ya gitu. Iya betul. Sehingga pas naik gunung malah dia Iya. timbulnya kepikiran gitu. Nah, apa harus, padahal yang terpenting itu memang fisik, Logis, hal-hal logis yang harus disiapkan sebenarnya. Ya kayak misalnya lagi haid itu tidak dianjurkan mendaki karena kotor ya segala macam. Ya mungkin ada sisi dari situnya bener. Iya. Cuma kan dari sisi logisnya kalau haid itu kan mengeluarkan banyak cairan, darah, pasti lemas, pasti segala macam, dan kondisi tubuh pasti nggak sehat untuk wanita kalau lagi haid. Jadi akan merepotkan. Jadi sebaiknya jangan. Bukan karena mistis gitu sih. Iya. Soalnya bukan bilang nggak ada mungkin, cuman kalau saya nggak ada sih pengalaman yang gimana banget. Yang menyeramkan, terakhir menyeramkan itu ya itu diserang babi. Pendakian ke terakhir di Cermai, kelima pas kemarin terakhir. Gitu. Jadi mending siapkan cara, misalnya kalau ke gunung cara menghalau babi kalau ketemu babi. Jadi emang nggak hanya setan ya, jadi bintang-bintang. Iya, karena banyak kan. yang lebih bahaya tuh ya itu makhluk fisiknya. Wow. Macan, babi itu gimana tuh? Gitu. Kalau setan ya kan, misalnya kalau setan, kalau ente pinter baca doa ya tinggal baca doa, ayat kursi udah ada tuh. Kalau ketemu aja dibacain doa ya doa makan. Udah pernah sekali gitu ya. Kalau tuh kan hanya bisa doa. Biar katakan Dimakan macan. Ya gitu, Jik. Nah, tapi cerita horor apa yang bikin ke-trigger gitu takut ke gunung? kalau saya pribadi sih kayak Mitos-mitosnya deh, mitos-mitos. mitosnya tuh karena katanya kan gunung harus bersih ya.
Harus bersih kan ya. Kayak jangan kan ke gunung ya. Bukan ke gunung aja harus bersih. Iya, kan Mau kerja juga harus bersih kan. Maksud dari bersih itu bersih pikiran juga, bersih hati juga. Nah, Iya, itu sih yang takutnya. Jadi terus apalagi kan kalau di gunung pasti jalan-jalan juga nggak dibikin sama pemerintah kan. Jadi masih ya setapak gitu. iya jalan setapak walaupun banyak banyak ini batu-batu curam itulah. Ya tergantung ente milih gunung apa. Ya coba-coba aja gunung ya kayak Sikunir tuh naik perahu. Coba-coba deh yang Perahu, ya? enak-enak tapi pemandangannya mantep-mantep Jik, gitu aja Jik. Gak usah yang ya kan kalau Cermai juga termasuk gunung yang kemarin tuh ada kategori terbaru tuh di ini grade-grade gunung, Iya, iya. gunung sulit, gunung muda gitu. Nah kalau misalnya pas saya kemarin tuh pas di Dieng tuh harusnya saya itu berangkat tuh jam 3 Mm-mm. jam 3 pagi ya. Dari mana? Dari homestay. Oh, misalnya Harusnya berangkat jam 3 pagi. Jadi buat sunrise. sunrise. Tapi karena kondisi teman-teman juga keluarga juga kurang enggak istirahat jadi kebablasan. Jadi kita tuh baru ke sana tuh jam 7.10 jam Terang banget mas. baru hotel sana jam 7.10 nyampe jam berapa setengah 8 gitu lah 7.30 lah. Iya. Tapi emang dalam itu juga masih Apa? banyak awan, banyak gunung juga. Iya. 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 Masih bagus. Apalagi kalau misalnya lihat sunrise. Oh, bagus tuh sunrise Sikunir. Bang Iki juga pernah kami lihat sunrise. Pernah. Di mana tuh Bang Iki? Ya di mana? Di tempat camp di Sikunir juga pernah dulu waktu touring sama anak-anak kantor gitu pernah touring ke Sikunir. Cuman cuacanya lagi bulan-bulan September sih. September tahun Wah, 2000 berapa ya? 18-an gitu ya. 2018. Sebelum Covid. Saya masih sekolah. Iya. touring. Kita beda jauh nih Bang Iki. Bang Anjir. Beda jauh. Yang tahu umur saya dan Tapi komentar ya. Kenal saya dan Bang Iki bisa tulis. komentar. kata orang apa tuh kan sama-sama aja perawakannya. Yang boros ya. Enggak sih. Iya. Gitu Cikunir tapi di basketnya ada bagus kan ada danau ya. Ada danau terus banyak orang yang jualan juga. pasti Sih. itu. Terus pas ke Sikunir dari homestay itu ada ojek bagi Ki. Ya. Naik ojek saya. Karena homestay lumayan jauh sih. Karena homestay saya di titik 0 Dieng. Oh iya. Titik 0 terus sana. Yang pas apa? Ada tulisan Dieng gitu. Iya, welcome to Dieng dan sama titik 0 Dieng situ. Homestay ada di situ. Jadi pas sana tuh emang benar-benar lumayan jauh. Dia pakai mobil, terus nanti pakai ojek motor lagi yang ke sana. Baru sampai. Berarti tuh dari keluarga ya, sama keluarga. Sama keluarga, sama om juga, sama teman-teman dekat juga yang dari rumah gitu. Ada teman-temannya om juga gitu. Oh berarti tuh tidurnya di homestay ya, nggak coba Homestay. nggak di camping ground gitu ya? Enggak. Cobain. Tapi udah pernah nge-camp Jik sebelumnya? Belum pernah. Siap. Sama sekali belum pernah. Aduh, berarti Yang mau ngajak saya camp mangga. Baik kan, kan kita udah agenda, cuman lu wacana aja. Ya itu nggak nemu terus tuh. Waktunya Iya. anjir sibuk ya. Begitulah kali ini. Nanti konten YouTube tuh fokus podcast atau ada mukbang lagi Jik? Atau ada cover lagu lagi Jik? Jujur kalau Projectnya. misalnya mukbang saya udah kuat lagunya Bang Iki. Udah gak kuat. Boleh. Sumpah. Terakhir tuh yang aja yang makan mie bungkus. 3 bungkus langsung itu beneran Bang Iki. Jadi saya terus ini buat teman-teman yang nggak tahu ya. Pas saya konten makan mie 3 bungkus itu, saya nggak makan dari semalam terus ke Jumatan. Karena saya bikin Ngosongin perut dulu berarti. kosong terus dulu bikin konten itu setelah Jumatan. Seingat zaman Covid. Jadi sekalinya diisi langsung 3 bungkus Soak kan. sama keluarga juga. Itu sih langsung begah.
kayak misalnya nggak bisa gerak, sumpah. Kemerkaan. Iya. Itu saya video sendiri, saya konten sendiri tanpa bantuan lain sih. Tapi sebenarnya untuk sekarang sih udah jarang Jik. Saya juga Iya. ke ini apa? Aktivitas outdoor tuh udah jarang Jik. Udah jarang juga video. Iya, soalnya lebih ke apa ya? Nggak ada temennya Jik sekarang mah. Oh. Udah pada sibuk masing-masing. Iya. Kalau dulu waktu di perusahaan tuh sekantor enak tuh Jik. Iya. Sebulan bisa sampai 2 kali 3 kali ngecamp per weekend tuh. Per weekend gitu. Iya, tiap weekend ya teman-teman paling masih sibuk juga kuliah. Iya. Gitu. Jadi masih bisa. Sekarang mah ya udah pada mencar-mencar jadi ya susah waktunya. Pengen mendaki juga ya. Tapi nggak tahu ya kalau udah badan segini tuh asa cepet capek Jik. Iya. Jadi emang dari fisik juga harus diturunin beberapa. Tuh, jadi makanya milih hiking jalan-jalan santai aja gitu. Kayak Cilekan nggak pernah ya? Katanya hiking Cilekan. Enak tuh, favorit hiking enak. Soalnya kan ada di sana ada air anget. Iya. Sekarang mah banyak Jik. Pernah Cilengkrang? Cilekan belum pernah. Aduh, Ibu saya pernah. aduh kalah sama itu. Cobain Jik. Iya, cobalah berjalan pandang-pandang. Jadi olahraganya kan sebenarnya kan sekarang lagi ramai Iya, tuh iya. lari-lari gitu, jogging. Cuman kayaknya kalau udah berat badan segini kasihan lututnya Jik Iya, di bawah lari. Jadi ya cuman apa hiking jalan-jalan santai aja gitu. Tapi kita flashback yang ke pendakian pertama ya. Waktu itu ada persiapan nggak Pak Kiki? Wah, persiapan tuh ala kadarnya Jik, cuman carrier. Ala kadarnya. Maksudnya katanya kalau mau mendaki harus olahraga, harus jogging. Nah, kalau waktu SMK beda Jik, kondisi fisik masih bugar. Banyak aktivitas tuh kan, maksudnya pernah ikut Poljar juga tuh. Iya, Ekskul- iya. Polisi pelajar Iya. ekskul. Jadi kan setiap minggu tuh ada kegiatan fisik ya, entah itu lari atau push up. Iya. Ya olahraga fisik lah, gerakan fisiknya sering tuh per minggu. Jadi Iya. pas sekolah juga badan tuh masih kurus sih. Masih kurus. Masih 60-an. Masih 60 sekarang loh. 90-an, 90-an Oh, kayaknya. 90. Anjir. Gendut sekali ada. Mendekati obesitas segera. Sudah kayaknya sudah OB. Kategori OB sih. Tinggal obes ya. Kita aja kayaknya. Enggak. Anda masih nggak ngerasa? Enggak ada masih ngerasa. Nggak aja Mas. Saya mau kurus. Gitu, jadi kalau kondisi fisik pas pendakian tuh ya kayaknya aman deh sih. Aman. Cuman ya kalau dari apa perlengkapan itu kayaknya masih minim pengetahuan juga Jik. Jadi ya segala dibawa, pakaian tebal gitu, pakaian berapa. Iya. Sebenarnya kan kalau kita udah tahu manajemen apa ya logistik mah ya. Iya. Cuman beberapa aja, jaket juga beberapa yang penting-penting, base layer, mid layer, sama windbreaker gitu-gitu aja. Kalau obat-obatan juga bawa. Ada. Cuman yang sering tuh kayak apa ya? Wah, nggak boleh menyebut merek. Ya pokoknya lotion anget buat kram gitu aja Jik. Krim-krim panas. Gitu. Ya belum tahu gimana waktu pendakian pertama mah ikut-ikut aja gitu. Tapi sekarang udah hampir 9 tahun yang lalu ya Pak Iki. Sekarang masih pemula apa udah? Oh nggak tahu, kayaknya kalau masih pendaki pemula, kayaknya tetap deh setiap kita masuk ke alam atau mulai pendakian tuh, kita tuh semuanya nggak ada yang pro, nggak ada yang apa gitu, sama-sama pemula. Iya. Yang penting kan ya tetap harus disiplin, jangan arogan segala macem Jik. Iya. Nggak ada yang pro, nggak ada apa gitu. Di alam mah semua sama aja. Yang apa ya? Yang nggak disiplin, yang nggak punya etika pasti bakal celaka. Oh. Kayaknya gitu deh. Jadi emang lahan di gunung juga tempat sakral gitu kan, jangan sembarangan. Ya betul. Ya gitu makanya efek samping dari mitos dari gitu ya ada baiknya juga. Jadi kita lebih hati-hati. Iya, betul. Cuman yang salah kan ya itu yang terlalu fokus sama hal mistisnya daripada tapi hal logisnya nggak dipersiapkan, Iya. itu salah sebenarnya. Gitu. Jadi harus seimbang aja, pengetahuan logistik kita harus tahu, terus ya adab kita untuk menghormati Iya. kebudayaan setempat atau mitos-mitos juga ya
harus tetap dijaga, Iya, gitu harus sih. seimbang. Betul. Itu sih. Aduh, Bang. Capek ya? Capek juga ya. Ngobrol juga capek, apalagi jogging gitu. Udah hampir 20 menit kita ngobrol. Gak tahu sih. Tapi kayak kurang. Aduh. Udah mau maghrib juga ya, kameramen udah mau maghrib ya. Berapa lu tadi menuju maghrib? Udah maghrib, udah maghrib tuh. Mungkin gitu aja Bang Iki ya. Oke Jik. Nanti- Makasih loh. Makasih banget ya. Saya juga makasih banget ya udah harusnya biasanya kalau yang telat itu bintang tamu. Ya, Iya. telat bintang tamu. Saya malah yang telat, yang host ya. Kan gak apa-apa, masih setup. Iya, karena masih Kalau bintang tamu kan bukan bintang tamu lah, Jik. Bintang. Teman aja. Orang random aja, Jik. Kalau bintang, beneran bintang. Iya, kan tadi- Tamu aja, kita mah tamu. namanya harus diistimewakan lah. Tamu juga harus ada bintangnya. Anjay. Ya, bintangnya. Terima kasih nih Bang Iki. Siap, Cik. Sama-sama. Sukses terus. Semoga konsisten aja. Iya, amin Iki. Oke. Apa? Coba sapa pemirsa. Apa sih nama YouTube-nya, Cik? Nama saya itu Rizik Official. Kalau penggemarnya fanbase-nya untuk Rizik Mania tetap support kontennya Rizik, pasti Ya, pakai sedikit. pasti bakal keren ke depannya ya, Zik ya. Oke, semangat. Subscribe juga. Subscribe di channel. Ramein juga di komennya. Ya, komen-komen bintang tamu kedepannya siapa lagi nih? Ya. Bisa di komen. Bisa kalau kalian punya temen deket yang suruh podcast, cantumin aja. Iya. Kalau kalian mau ikut podcast ya daftar, Boleh. ngacung aja di komen. Saya mau mulai sama Kang Rizik ya. Bebas ya, Jik, cerita apa aja, Jik ya. Ya, cerita apa aja yang menarik gitu kan. Kita ngobrol santai aja di sini. Iya, Jik, karena tujuannya buat ngobrol, cari Ngobrol, teman, hiburan juga. hiburan. Iya. Ya, semoga ada manfaatnya juga, Amin, Jik. amin, amin. Semoga yang diambil. Jangan lupa ya guys, di subscribe tadi Bang Iki nyebutin ya. Iya dong, Subscribe. kan biasanya gitu ya. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Perhatiannya Apa? atas perhatiannya mohon maaf ya. Bye bye. Bye.